Selamat pagi teman-teman. Kita akan masuk pada materi dari les Pak Herman matematika tentang turunan. Nah, misalkan kita mempunyai fungsi y sama dengan fx, maka lambang dari turunan itu adalah bisa dituliskan dy per dx, dfx per dx, f aksen x, ataupun definisi itu sendiri yaitu limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Ini adalah definisi dari turunan. Jadi turunan itu f aksen itu didefinisikan menggunakan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Sebagai contoh, tentukan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Ini sebenarnya teman-teman disuruh mencari turunannya itu berapa, tapi kita menggunakan cara limit. Karena konsep dasar dari turunan sebenarnya adalah limit. Bagaimana ini dikerjakan? Nah, kalau diketahui fx sama dan akar dari 3x min 2, maka fx plus h adalah x-nya saja diganti x plus h, kayak komposisi fungsi itu. Nah, ketemulah seperti ini. Sedemikian sehingga limit h mendekati 0 dari bentuk ini adalah ini. Fx plus h-nya diganti dengan akar dari 3x plus 3h min 2. Fx-nya tetap fx per h. Nah, karena ini limit itu berbentuk akar, maka dikalikan sekawan. Inilah sekawannya itu. Nah, yang atas ini bentuk a min b, a plus b, artinya a kuadrat min b kuadrat. Kemarin kita sudah dibahas ketika kita membahas limit x mendekati a. Ya, demikian sehingga ini hilang, jadi ini menjadi tinggal dikalikan saja hanya dengan sekian itu. Kemudian ini tinggal dicoret-coret, habis ini 3x dengan 3x, kemudian min 2 dengan min 2, sehingga kita peroleh 3h per h sekian, kemudian hanya dicoret. Kemudian karena ini hanya yang mendekati 0, maka hanya ini diganti dengan 0. Ini karena hanya yang mendekati 0. Sehingga ini menjadi 3x min 2 ditambah sekian, jadi 3 per 2 akar dari 3x min 2. Inilah mengerjakan limit tetapi mengerjakan turunan tapi menggunakan limit. Nah, bentuk-bentuk berikut adalah bentuk-bentuk dari turunannya. Kita akan mengenal turunan-turunan bentuk-bentuk dasar sampai dengan bentuk-bentuk yang lebih kompleks, ya. Yang pertama, turunan dari sebuah konstanta adalah 0. Jadi seandainya saya mempunyai fx sama dengan 7, turunannya berapa? Ya ini pasti 0. Turunan dari pangkat, dari variabel yang dipangkatkan adalah caranya pangkatnya ini diturunkan dulu, kemudian pangkatnya ini dikurangi 1. Contoh, fx sama dengan 3x pangkat 8. F aksen x-nya berapa? Ya 3 dikali 8-nya turun dulu. 8x pangkat 8 min 1. Jadi jawabannya 24x pangkat 7. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, teman-teman, turunan itu tidak bisa di bawah seperti ini, atas diturunkan sendiri, bawah diturunkan sendiri, itu salah. Itu nanti namanya teorema D'Hopital, digunakan ketika limit. Ya. Jadi bagaimana kalau ada variabel di bawah seperti ini? Dia dinaikkan terlebih dahulu menjadi bentuk seperti ini, baru bisa diturunkan. Jadi ini 3 per 2 min 6, pangkatnya turun dulu, kemudian pangkatnya dikurangi 1, min 6 min 1. Maka jawabannya adalah berapa ini? Min 9x pangkat min 7. Biasa dituliskan min 9 per x pangkat 7. Begitu. Bagaimana kalau bentuk turunannya adalah penjumlahan atau pengurangan fungsi? Ya, tinggal diturunkan masing-masing. Seperti ini misalkan. Jadi ini turunan dari penjumlahan fungsi, ya tinggal dijumlahkan masing-masing. Jadi ini turunannya tinggal diturunkan masing-masing karena penjumlahan sudah dan pengurangan. Jadi dia menjadi turunannya ini berapa? 6x pangkat 1. Turunan dari min 4x berapa? Min 4. Karena x pangkat 1 diturunkan jadi 4. 1 min 1, 0. X pangkat 0 adalah 1. Turunan dari sebuah konstanta 0. Nggak usah ditulis. Ya.
Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Sering kita temui di soal penyebutnya tunggal seperti ini. Nah, trik dari Pak Herman, tidak usah menggunakan bentuk U per V nanti. Ini dipecah dulu, dibelah dulu seperti ini menurut sifat aljabar. Kemudian, ini kan X pangkat setengah. Pangkatnya dinaikkan terlebih dahulu. Jadi dia menjadi 3/5 X pangkat 3/2. Ingat, yang naik cuma variabelnya. Bilangannya tidak bisa. Seperti ini dulu. Nah, kalau variabel-variabelnya sudah berpangkat seperti ini, baru bisa diturunkan. Jadi 3/2 diturunkan, pangkatnya dikurangi 1. Setengah diturunkan, pangkatnya dikurangi 1. Min setengah diturunkan, pangkatnya dikurangi 1. Sedemikian sehingga bentuknya seperti ini nanti. Nah, baru diubah dalam bentuk akhirnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau turunannya adalah turunan fungsi berpangkat? Ada sebuah fungsi yang dipangkatkan. Jadi U ini adalah sebuah fungsi. Jadi konsepnya hampir sama. Pangkatnya diturunkan dulu, kemudian pangkatnya dikurangi 1 dikalikan turunan fungsi itu sendiri di dalam kurungnya itu. Makanya Pak Herman biasanya mengasih trik pangkatnya turun dulu, pangkat turun, kemudian kalikan turunan di dalam kurung. Kalikan turunan di dalam kurung ya. Turunan di dalam kurung. Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini sebagai contoh bagaimana? Kembali lagi. Ini tidak usah menggunakan U per V, kelamaan. Nah, ini dinaikkan dulu. Pangkat min 10 seperti ini. Nah, setelah ketemu seperti ini baru bisa diturunkan. Min 10 diturunkan dulu, kemudian min 10 dikurangi 1 artinya min 11. Kalikan turunannya dalam kurung ini. Turunannya ini, yaitu 8x min 6. Maka ketemunya seperti ini. Nah, bentuk-bentuk ini adalah trik biar teman-teman cepat. Kalau kita menemukan bentuk-bentuk yang seperti misalkan pangkatnya sama atau bentuknya yang sama, teman-teman bisa sederhanakan dulu. Jadi kalau ini bentuknya sama seperti ini menggunakan sifat dulu. Bahwa A pangkat N dikali B pangkat N itu artinya A kali B dipangkatkan N. Makanya ini A kali B dipangkatkan N. Pak Herman kalikan dulu seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru diturunkan 6 sekian. Kalikan turunannya dalam kurung menggunakan konsep turunan fungsi berpangkat tadi. Yang kedua, bagaimana kalau bentuknya ini sama? Kalau bentuknya sama, gunakan sifat eksponen lagi. A pangkat N dikali A pangkat N itu boleh dikatakan A pangkat N plus N. Nah, makanya ini 5x plus 1 pangkat 10. Lah, terus kemudian diturunkan. Ini 10-nya turun, kurangi 1, kalikan turunan dalam kurung. Boleh nggak ini menggunakan U kali V? Boleh, tapi teman-teman akan kelamaan. Jadi kalau bentuk bisa disederhanakan, saya mengusulkan teman-teman untuk disederhanakan terlebih dahulu. Toh demikian, seandainya teman-teman ini lupa, sekarang kita akan masuk ke bentuk-bentuk perkalian fungsi. Nah, kalau di bentuknya perkalian fungsi seperti ini, ada rumusnya. F aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Tidak boleh teman-teman menurunkan sendiri. Ini diturunkan sendiri, kemudian ini diturunkan sendiri, kemudian dikalian. Tidak boleh. Jadi teman-teman kalau ini perkalian fungsi harus menggunakan bentuk rumus ini. Ya, Pak Herman sudah kasih nih. Ini misalkan U ini V. Pak Herman cari dulu U aksennya. Oh sekian. V aksennya. Oh sekian. Baru dimasukin ke rumus itu. U aksen V ditambah UV aksen. Ini U aksennya tadi, V-nya sekian, ditambah U-nya tadi ini, kalikan V aksennya sekian. Nah, yang perlu teman-teman ingat, pada bentuk ini seringkali kita harus menggunakan sifat distributif. Artinya apa? Ketika teman-teman tahu bentuknya seperti ini, pangkat terkecilnya dikeluarin saja. Contoh, ini pangkat 3 bentuknya, ini pangkat 4. Ya, pangkat 3-nya keluar. Ini pangkat 2 bentuk ini pangkat 1. Pangkat 1-nya keluar. Nah, sedemikian sehingga kita akan memperoleh bentuk distributifnya.
ini dibagi sekian, ini dibagi ini, hasilnya ini. Suku kedua, ini sekian, ini dibagi ini, hasilnya ini. Nah, di dalam ini bisa dioperasikan kembali, sehingga inilah bentuk yang paling sederhana dari perkalian turunan dari perkalian fungsi itu. Bagaimana kalau fx sama dengan u per v? Nah, ini sebuah fungsi, ini sebuah fungsi. Teman-teman gunakan saja pakai rumus ini, u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Loh, Pak Herman, bedanya dengan ini tadi apa? Nah, kalau ini tadi bentuknya ini yang paling bawah ini satu suku. Ini lebih mudah dikerjakan dengan cara ini. Pak Herman, bisa nggak ini dipakai cara ini? Bisa. Ini bisa, tapi agak lama teman-teman. Ya, ini digunakan biasanya ketika penyebutnya ini dua suku atau lebih. Nah, Pak Herman merekomendasikan untuk menggunakan rumus ini. Jadi sebagai contoh, ini sebuah fungsi. Tidak boleh teman-teman mengusulkan mengerjakan atas diturunkan, bawah diturunkan, tidak boleh. Jadi ini 6x per 8x begitu. Ini salah, tidak bisa. Ini turunan sebuah fungsi pembagian. Jadi pakai rumus u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Saya misalkan yang atas ini u, yang bawah ini v. Ini u aksen sama dengan 6x, v aksen sama 8x dimasukin ke rumus. Sedemikian sehingga ketemu seperti ini. U aksennya 6x dikalikan v ini min u-nya sekian ini dikalikan v aksennya 8x per v kuadrat. Kemudian yang atas ini teman-teman kalikan seperti biasa, sifat distribusi aljabar biasa. Ini juga demikian. Sehingga ketemu paling sederhana adalah ini. Inilah hasil akhir dari soal pembagian fungsi ini. Kira-kira begitu teman-teman. Hari ini kita bicara tentang fungsi. Semoga ini bisa menambah wawasan kita untuk belajar turunan dengan lebih cepat dan lengkap. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati.